Peter. Dan Kita satu aja, nantikan Prof. Bang Ede, saya izin Bang Ede, satu aja Bang Ede ya. Ada yang ketinggalan tadi. Eh, Ketika bisa membuktikan bahwa alat bukti elektronik itu nggak sah, maka yang diserang adalah kebenaran formilnya. Gitu. Ketika kebenaran formilnya udah salah, maka nggak dilirik lagi tuh kebenaran materialnya. Saya setuju dengan pendapatnya mantan Wamenkumham itu, Edi Hiraitz. Kadangkala kebenaran formil mengalahkan kebenaran material. Saya simpelkan aja lagi untuk kawan-kawan di Komel ini, maksudnya itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Ada sebuah kaleng, ada sampulnya, isinya itu daging. Ya. Kebenaran formil itu bungkusnya. Ketika bungkusnya rusak, maka orang nggak mau lagi lihat isinya gitu. Isinya adalah kebenaran material bahwa benar itu daging gitu. Masuk nggak? Kadang-kadang kalau formilnya udah nggak benar, nggak dilirik lagi isinya itu. Padahal isinya benar daging gitu loh. Saya setuju dengan pendapat ideal. Harusnya dalam penegakan hukum itu lebih mengutamakan mengungkap kebenaran material. Yang saya kasih contoh tadi, ketika BAP anak di bawah umur itu dianggap nggak sah, maka nggak dilihat lagi fakta-fakta itu gitu loh. Dianggap gugur dakwaan itu gitu loh. Kebenaran formil mengalahkan kebenaran material. Itu kalau Edi Hidayat disayangkan tuh kayak gitu. Gitu tambahan saya. Oke, boleh Oke. menambahkan, Mr. Gi? Boleh, silakan. Oke, siap. Saya katakan good analogi yang disampaikan oleh si Bang Paikter ini, rekan sejawat saya. Jadi gini Bang, Abang tadi mengatakan di sini apa fungsi ahli forensik gitu kan. Nah, terus Abang juga di sini netral, objektif menyampaikan tentang bahwa yang kita cari di sini itu di peradilan ini cuma dua, ya kan, syarat formil dan material kan begitu. Nah, saya mau kritis di pasal 184 ayat 1 ya kan, yang menyebutkan alat bukti yang sah itu kan, dan alat bukti elektronik itu dapat berfungsi sebagai petunjuk. Silakan yang kontra silakan nanti di kantor. Saya ulangi lagi, pasal 184 KUHP itu menyebutkan alat bukti yang sah dan alat bukti elektronik dapat berfungsi sebagai bukti petunjuk. Silakan nanti dianalisa bahwa di sini teman-teman sifat bukti elektronik itu, mohon maaf ya kalau nggak sependapat silakan nanti di kantor. Sifat bukti alat elektronik itu adalah sesuatu hal yang rapuh dan mudah berubah, membutuhkan bantuan hukum forensik digital atau ahli forensik dalam mengekstrak pertanyaan statement dari saya tadi ya kan. Nah, karena kita menerima syarat bukti elektronik itu, berarti kan harus diatur secara tegas di undang-undang untuk jadi alat bukti, terus harus reliable gitu kan, keabsahannya itu harus dapat dipercaya, harus relevan, dan memang ini dibutuhkan nggak sih? Jelas dibutuhkan itu, bahwa di persidangan ini barang bukti itu diperlukan untuk membuktikan suatu fakta perkara kan begitu. Nah, ini nanti tugas berat dari ahli digital forensik itu mengekstrak semuanya ya, yang jelas objektif lah sesuai dengan perkara yang sedang dihadapi dan unsur-unsurnya apa dan lain sebagainya. Itu harus bisa dijelaskan nih oleh, meskipun ahli yang kemarin mengatakan ini dia harus objektif, karena memang di 184 dengan 186 ini kan keterangan saksi dan barang bukti sudah kesesuaian yang dijelaskan oleh ahli nantinya. Jadi ditelah juga tuh sama Bang Paikter mengenai tentang syarat formil dan material, sehingga analogikannya pas. Yang dibutuhkan kita itu kan aksiologinya kan, nilainya kan begitu. Nah, maka dari itu
Saya ingin nanti, mohon maaf ya kalau berseberangan, saya ingin nanti ada ahli yang menyatakan di ruang persidangan bahwa tentang pembuktian alat elektronik itu dijelaskan secara gamblang sehingga menjadi suatu peradilan yang equal buat terdakwa Oke, dan terima terhindar kasih. dari siap dan terhindar dari hal-hal yang memang disampaikan tadi oleh beberapa pihak bahwa ini peradilan ini nggak fair kan gitu. Maka di satu KUHP 184 ayat 1 dan 186 itu memang harus ada kesesuaian, saya sepakat. Sehingga apa yang nanti dikatakan oleh hal itu benar-benar menjawab apa yang ditanyakan oleh publik ataupun yang ada di persidangan. Sekian, terima kasih. Ada senior saya Bang Emran. Selamat malam. Oke, terima kasih teman-teman ya. Ini membicarakan mengenai alat bukti elektronik memang sangat luar biasa, apalagi kalau minggu ini akan dihadirkan ahli digital forensik. Untuk itu, supaya kita lebih jelas, lebih terang, saya memohon kepada Prof. Emran untuk menjelaskan terkait dengan alat bukti elektronik, Prof. Terima kasih, Prof. Selamat malam, Profesor. Malam, Prof. Malam, Mr. Ji. Weh, malam, Bung Maksi. Saudaraku, Bang RD. Senior, Ya, senior. Ini. Bang Faizal, Bang Juan. Bang Nir, apa kabar? Mbak Novi. Ya, Bang Nir. Baik. Alhamdulillah baik. Iya. Jadi sebenarnya sih, jadi gini, saya mohon maaf nih, sebenarnya sih apa namanya, rekan-rekan saya ini sebenarnya sih ilmunya lebih tinggi sebenarnya, atau mungkin itu plus minus saja lah. Cuman mungkin suara saya aja agak menggelegar begitu, jadi kelihatannya gimana. Tapi kalau saya sebenarnya lebih tertarik kalau di bawah, saya lebih suka di bawah. Tadinya sih kalau dengerin Bang Maksi keren sih sebenarnya, Bang RD, terus Bang Fighter, Bang Dir, yang lainnya juga sama lah, Pos juga begitu. Ya, pada prinsipnya plus minus saja kalau saya sih, jadi artinya nggak ada yang terlalu ini lah. Ya salah gitu, cuma sharing aja ya. Cuman memang kalau kita merujuk pada norma hukumnya memang mungkin saya mulai dulu dari dokumen elektronik. Yang dimaksud dengan dokumen elektronik ini sebenarnya dia merupakan bagian dari alat bukti, kalaupun memang secara normatif itu belum ada perluasan secara tegas ya, tapi memang dari sisi prakteknya itu memang alat bukti elektronik itu sudah digunakan. Ketika undang-undang itu diterbitkan, maka dengan sendirinya itu berbagai peradilan itu kaitannya dengan tindak pidana tertentu ataupun tindak pidana yang berkaitan dengan transaksi elektronik, itu selalu dia menggunakan interpretasi sistematis. Katakanlah kalau misalkan dia gunakan KUHP, lalu tindak pidananya itu juga dia bersentuhan dengan tindak pidana norma-norma yang diatur dalam undang-undang ITE, maka ya pendekatan sistematisnya itulah yang kemudian biasanya digunakan. Itu pertama. Yang kedua, memang begini, dalam konteks pembuktian ini, memang kalau kita merujuk pada 184 itu, kelihatannya di sana ada semacam degree evidence, jadi semacam ada hierarki alat bukti begitu. Tapi kalau kita telah lebih jauh, sebenarnya itu sebetulnya, ini pandangan kita mungkin saja ada semacam perbedaan begitulah. Di situ memang nggak diurut, karena memang nggak ada urutan. Jadi para ahli itu pada akhirnya bersepakat bahwa dalam 184 itu tidak merupakan hierarki alat bukti. Jadi alat bukti itu akan disesuaikan dengan karakteristik delik. Contohnya nih yang paling gampang kita lihat itu pada kasus ini. Kasus ini kan sebenarnya ada satu perbuatan yang memang kemudian diatur dalam dua ketentuan perundang-undangan. Kalau misalkan 369 aja, dia nggak ada 27-nya, berarti saksi itu merupakan primary evidence, alat bukti yang paling utama lah. Saksi, keterangan saksi ya. Berbeda ketika dia bersentuhan dengan undang-undang ITE, makanya seperti Bang Maksi, saya suka dengar tuh di Bang Maksi, VT-nya Bang Maksi ya, karena memang dia diatur di dalam undang-undang ITE dan dia bersifat leg spesialis, konsekuensinya maka ITE inilah yang digunakan yang merupakan primary evidence.
Sekunderinya itu barulah kemudian saksi dan seterusnya, keterangan saksi dan seterusnya. Ah, maka ketika digunakan scientific pendekatan scientific approach itu, ketika ahli melakukan analisa, ahli melakukan analisa terhadap objek ataupun instrumentum deliktinya, maka sudah memenuhi dua kualifikasi alat bukti sebenarnya. Satu adalah alat bukti barang bukti itu sendiri yang kemudian akan dikonstruksi dalam bentuk alat bukti surat. Yang kedua, ahli yang tadinya memeriksa barang bukti tersebut akan dihadirkan ke persidangan untuk memenuhi dua kualifikasi alat bukti. Jadi sebenarnya satu pendekatan, dua alat bukti sebenarnya. Itu pertama. Yang kedua, memang iya sih syarat-syaratnya memang diatur secara rigid di situ ya, bahwa ada syarat formil maupun syarat material. Apa yang disampaikan sama Bang Fighter tadi saya setuju banget itu. Memang kalau dia kaitannya dengan syarat formil itu kan kaitannya dengan teknis prosedural ketika alat bukti itu diperiksa, diidentifikasi, lalu kemudian ditampilkan. Itu memang memenuhi syarat, memang itu harus memenuhi kualifikasi syarat sebagaimana yang ditentukan ya, mungkin di Perkap itu ada tuh. Yang kedua, pendekatannya itu kan dia lebih kepada pendekatan administratif. Administrasi ketika alat-alat bukti itu diperiksa. Jadi dia lebih kepada pendekatan surat-surat lah, katakanlah ini kira-kira pembungkusannya udah ada belum? Berita acara sitanya udah ada belum? Lalu kemudian yang ketiga itu BAP-nya ini udah ada belum? Jadi karena itu ada dua tuh. Satu dia bersifat BAP dari alat bukti itu sendiri, yang kedua itu berita acara pembungkusan. Benar yang apa dikatakan oleh Bang Erde tadi, kalau dia memang pembungkusan yang nggak ada berarti dia sangat volatile. Maka pembungkusan alat bukti itu menjadi sangat penting untuk memastikan originalitas atau validitas dari alat bukti itu sendiri. Kalau misalkan kita merujuk pada dakwaan ini, harusnya saya kira di awal-awal itu sudah, artinya kalau misalkan mereka PH ya, katakanlah kalau misalkan dia jeli, ataukah mungkin saya yakin sekali karena itu udah diriset semuanya sama dia tuh, sudah di breakdown semua, udah diriset lah dakwaan itu. Maka kalau misalkan memang benar-benar sudah diriset secara teliti, sangat mungkin dia akan menemukan bahwa berita acara pembungkusannya ini bermasalah nih. Kelihatannya, dan itu sudah dipertanyakan sejak awal ketika ahli ITE itu ketika dihadirkan itu sebenarnya itu sudah di challenge sepertinya, bahkan itu sudah dipersoalkan. Tapi kalau misalkan memang itu terlewati ya masih ada kesempatan kan pada ahli berikutnya. Saya sebenarnya sih kalau saya terus terang aja, kalau kita merujuk pada, artinya kalau pendekatannya itu lebih kepada pendekatan yang normatif nih, normatif deskriptif lah kita anggaplah begitu, yang kira-kira pembuktian unsur-unsur terutama kaitannya dengan 369 dan 27B. Unsur-unsur ini kalau saya sih ya, ini presumption lagi nih, praduga, kita semua berangkat dari praduga. Cuman mungkin saya sampaikan praduga dulu, jadi nggak ada yang salah paham. Kalau saya mungkin unsur pemerasan dan sebagainya itu, menurut dugaan saya, berdasarkan pengamatan saya nih, dan saya juga sempat juga tuh bahkan saya print out itu. Saya coba baca itu secara detail. Saya kira itu sulit untuk kemudian dihindari sepertinya. Kita enggak, artinya karena itu semua diperoleh dari hasil digital forensik itu. Maka kalau kita baca tuh mulai dari paragraf 6 sampai seterusnya, itu komunikasinya itu benar-benar kelihatan sekali. Dan siapa melakukan apa, niatnya kemana, tujuannya apa, akibatnya apa, itu kelihatan sekali di sana. Dan termasuk menurut saya menstreanya juga sudah mengarah ke sana, intensnya itu sudah mengarah ke sana. Jadi kalau dia di situ dengan maksud itu berarti dengan maksud yang menimbulkan akibat, saya kira sepertinya udah itu ya, sudah terpenuhi lah. Problemnya ini kita bicara nanti pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 8. Perbuatannya terpenuhi menurut saya. Tapi intensnya itu memang artinya niatnya ini ditujukan kepada niat jahat apa enggak? Itu menjadi persoalan. Itu menjadi persoalan. Perbuatannya, ya saya setuju kalau perbuatannya itu memang sudah mencocoki rumusan delik. Pasal 3 itu. Tapi kan kita pahamkan pertanggungjawaban pidana itu kan harusnya ada elemen kesalahannya.
Kesalahan inilah yang harusnya dapat dibantah oleh pihak terdakwa. Perbuatannya terbukti, tapi apakah perbuatan itu memang benar-benar diikuti dengan niat jahat? Ya, itu yang menjadi penting, yang harusnya dibantah. Makanya mungkin kembali lagi yang menjadi fokus dari yang menjadi fokus dari PH-nya ini sebenarnya per hari ini jangan lagi dia membantah kaitannya dengan unsur-unsur objektifnya. Karena saya kira itu akan menjadi sia-sia. Yang perlu dibantah itu adalah menstreanya. Penting sekali dibantah menstreanya. Jadi kalaupun dia kerahkan energinya itu harus dikerahkan ke sana. Benar-benar dia mampu untuk melakukan bantahan terhadap itu. Kalau dia hanya sibuk untuk kemudian dia bantah perbuatannya, saya kira perbuatan itu sangat-sangat sulit sangat-sangat sulit untuk kemudian dapat dibantah. Kita mau pakai argumentasi seperti apa juga kayaknya susah. Yang seterusnya begini, Mr. G. Memang kalau ahli ini kan berbeda-beda nih. Ada ahli pidana, ahli-ahli yang kalau ahli pidana dan sebagainya ini kan dia bersifat saintifik. Artinya dia saintis juga. Jadi pendekatannya itu lebih kepada pendekatan subjektif. Dan pendekatan subjektif ini kan kalau dia ahli pidana itu hakim biasanya menggunakan itu sebagai second opinion. Karena hakim sendiri kan menurut prinsipnya kan ius curia novit. Hakim itu dianggap tahu hukum. Jadi memang dia ahlinya sebenarnya. Tapi memang karena itu sudah masuk ke dalam alat bukti dan itu merupakan hak dari para pihak untuk kemudian mengajukan ahli, ya silakan aja. Tapi dalam konteks-konteks ahli-ahli tertentu, hakim itu nggak punya parameter. Sama sekali dia nggak punya parameter. Karena dia nggak punya pengetahuan apapun soal itu. Contohnya dalam kasus ini, hakim itu bukan ahli objektif, dia bukan ahli IT. Jadi ketika ditampilkan itu sesuatu yang bersifat IT, yang bersifat objektif, memang dia nggak punya ukuran, dia nggak punya parameter untuk kemudian menilai ini benar apa salah, ini kekuatannya di mana, akurasinya sejauh apa. Memang dia nggak punya 0,0 ini hakim. Akibatnya memang yang dia butuhkan itu adalah ahli. Ahli itulah yang akan memberikan petunjuk terhadap dia untuk mengarahkan sampai pada keyakinannya. Sebenarnya itu artinya kalau kita lihat ya, memang dia nggak punya parameter lah. Sama dengan kasus pembunuhan apa dan sebagainya juga kan ahli kan sebenarnya bukan ahli kedokteran kehakiman. Jadi sebenarnya nggak punya basis pengetahuan apapun kaitannya dengan orang ini meninggal sebab kematian orang nih. Kalau kita baca kan biasanya itu di situ ada underlying cause of death tuh. Sebab-sebab yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tuh ya biasanya kalau di otopsi dan sebagainya tuh. Dan itulah yang harusnya ahli itu kehadiran ahli di situ untuk memastikan bahwa orang ini meninggal karena ini gitulah. Bisa jadi ada beberapa perbuatan di sana, tapi perbuatan mana yang paling kontributif yang mengakibatkan orang tersebut mati? Karena ini kaitannya dengan 3 perbuatan, 3 orang nih. Kira-kira siapa yang melakukan apa dan akibatnya apa? Nah itu. Yang terakhir begini, mungkin saya agak berbeda sedikit ini. Kalau kaitannya tadi ada sepakat nggak sepakat, menurut saya sih sepakat. Ada kesepakatan di sana. Pertanyaannya kesepakatannya itu kesepakatan yang memang sudah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 itu apa tidak? Kalau misalkan jadi kesepakatan itu mengikat kalau kesepakatan itu sah. Artinya karena kesepakatan itu menurut 1338 itu tidak sah, maka kita akan merujuk pada 13, maka ketika kita gunakan dalil 164 itu, Hearsay Land Reglement itu, berarti kan di situ persangkaan undang-undang. Menurut undang-undang berdasarkan pasal 1321, pasal 1323, pasal 1328, itu merupakan perbuatan melawan hukum. Kesepakatan yang memang didasarkan atas perbuatan melawan hukum. Makanya kesepakatan itu dengan sendirinya batal demi hukum. Bahwa ada kesepakatan iya, tapi kesepakatan itu oleh undang-undang merupakan kesepakatan yang haram. Kalau kita merujuk pada 1320 itu kan kausa yang halal dan haram ini kan menurut undang-undang. Menurut undang-undang berdasarkan pasal 1321, junto 1323,
kesepakatan yang dibuat atas dasar tekanan, atas dasar tipu muslihat, desakan, dan sebagainya, maka dianggap itu merupakan perbuatan penyalahgunaan keadaan, dan penyalahgunaan keadaan itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk para pihak ini mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Maka dengan sendirinya kesepakatan itu batal demi hukum. Karena berkonsekuensi pada batal demi hukum itu, maka ditariklah ke pidana. Ada perbuatan memaksa di sana. Nah, perbuatan memaksa ini diatur dalam pasal 369 tadi. Nah, maka saya sendiri sebenarnya kadang-kadang gini loh. Kadang-kadang kita itu terjebak pada alat bukti, seolah-olah alat bukti ini cuman saksi, cuman ini. Kalau kita baca pasal, kita baca hierarki alat bukti di 164 itu kan